Hai anak didik kami semuanya, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada minggu ini, yaitu dari muatan IPS kelas 6, tema 7, subtema 2. Mari kita perhatikan dengan sungguh dan semangat. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Salah satu tujuan ASEAN didirikan adalah menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang pendidikan. Berikut adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. 2. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Kita perhatikan yang selanjutnya. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Nah, apa saja? 1. Pembentukan kelompok kerja ASEAN. 2. Pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Nah, misalnya seperti banjir dan juga gunung meletus. Nah, hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana, yaitu karena terletak di bagian pegunungan dan juga sungai-sungai yang besar. Nah, berikutnya, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pangan. Nah, apa saja dalam bidang pangan yang harus dibuat kerjasamanya, yaitu penyediaan pupuk, diantaranya melalui pupuk Sriwijaya atau Pusri di Palembang. Nah, kedua, didirikan IRRI atau International Rice Research Institute. Ini ada di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Nah, perhatikan. 1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Ketiga, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Nah, perhatikan lagi, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya. 1. Pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang kedua, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Nah, beberapa pertandingan ini ada diikuti oleh negara Indonesia. Ini pada tahun 2019. Nah, perhatikan, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar.